Baik, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang entrepreneurship dalam keperawatan. Nama saya Patricia Amaria Manhutu, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi untuk slide yang pertama kita akan membahas tentang rangkuman sedikit tentang mengenai bisnis yang akan dijalani 10 tahun yang akan datang, yaitu perawatan home care yang dapat menangani pasien fase terminal seperti perawatan paliatif, di mana tidak ada lagi tindakan ke arah penyembuhan, melainkan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan. Dalam home care tersebut ditangani oleh tim medis seperti perawat, dan perawat home care sama seperti perawat di rumah sakit. Yang dilakukan adalah tindakan keperawatan seperti pasang infus, kateter, sonde, suntik, dan lain-lain. Keuntungan pasien dalam menggunakan jasa perawat home care ini diantaranya dapat menghemat biaya, kondisi lebih nyaman, keluarga dapat mengatur waktu secara lebih efisien dan tidak terganggu kegiatan dalam mencari nafkah. Untuk tahapan untuk menjalankan bisnis tersebut masih dalam tahap pemikiran, dan untuk home care ini selain untuk pasien juga bisa untuk berkonsultasi tentang kesehatan, dan juga home care ini saya namakan rumah konsultasi sehat yang akan dijalankan di daerah saya. Kira-kira untuk membangun home care ini sekitar 25 juta dengan perdanaan yang telah didapatkan mungkin dari tabungan yang akan saya tabung ketika sudah selesai berpendidikan sebagai seorang perawat, dan akan menyumbang ke bisnis tersebut sebesar 20%, dan juga bisnis kecil-kecilan yang lain. Untuk mitra strategis yang telah didapatkan yaitu perawat profesional atau dokter praktik yang sudah lulus dari pendidikan yang ditempuhnya. Terus untuk bagian yang kedua kita akan membahas tentang masalah yang terjadi pada masyarakat, yaitu tentang kurangnya pengetahuan dalam suatu penyakit ataupun pola hidup yang kurang sehat, dan pengaturan hidup yang begitu kurang sehat seperti makan dan beraktivitas seperti orang sehat. Kesulitan yang dialami ya seperti kurang aktivitas yang menyebabkan banyak penyakit seperti kurang diatur makan, kurang berolahraga, dan pola hidup yang kurang sehat dan terarah. Terus untuk ketiga, bentuk solusi yang ada saat ini yaitu dalam masyarakat diberi edukasi atau pengetahuan yang cukup dari perawat yang berada di home care tentang pola hidup sehat, seperti pola hidup yang sehat seperti makan makanan yang bergizi, dan mengurangi makanan yang cepat saji, dan juga berolahraga yang cukup, melakukan aktivitas yang baik. Selanjutnya kita ke slide ketiga, yaitu solusi yang dimana yang tadi yaitu untuk mengatasi masalah yang ada, yaitu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat atau pasien yang berada di home care tentang bagaimana masalah kesehatan yang umum terjadi pada masyarakat, tentang pola perawatan hidup mereka yang kurang sehat dan juga kurang pengetahuan. Selanjutnya, pemasaran produk. Untuk pemasaran produk tersebut ada 3 kelebihan dalam pemasaran produk, mungkin dengan produk kecil atau
sebelum masuk bisnis yang lebih besar seperti yang direncanakan untuk membangun home care atau rumah konsultasi sehat. Tetapi untuk pemasaran produk yang lebih kecil ini terlebih dahulu, jadi kelebihan yang terdapat pada produk tersebut yaitu bisa dipercaya oleh perusahaan yang lain atau dipasarkan kepada masyarakat. Untuk yang kedua, cara meraih yaitu pengguna di masa awal dibuat penawaran ke perusahaan yang bisa menerima produk tersebut dan melakukan pengujian agar bisa teruji dan terpercaya dan dapat dipasarkan, dan pengguna bisa mendapatkan produk tersebut. Untuk mitra strategis sendiri atau pengguna, yang pastinya dari tim medis yaitu dokter praktik atau perawat yang sudah profesional atau yang sudah lulus dari keperawatan, dan juga masyarakat yang membantu dalam membangun home care tersebut. Untuk selanjutnya adalah atraksi. Suntikan dana atau modal tambahan yang masuk setelah modal awal mungkin dari produk yang dipasarkan pertama, yaitu program produk kesehatan, dan dapat mengumpulkan dana, dan juga untuk dana yang diberikan dari tabungan yang dilakukan ketika sudah menempuh pendidikan sebagai seorang perawat, yang kita ketahui bahwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga. Terjadinya suatu penyakit agar bisa membangun home care sendiri saat modal sudah tepat dan cukup untuk membangun home care tersebut atau rumah konsultasi sehat. Selanjutnya, rencana ke depan. Untuk meluncurkan produk tersebut kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan atau setelah selesai menempuh pendidikan sebagai perawat. Dan untuk produk yang kecil disarankan untuk diuji dan dapat dipasarkan dengan aman bagi para pengguna, atau tidak aman agak lama juga. Jadi untuk meluncurkan produk tersebut kemungkinannya agak lama. Terus untuk merekrut orang yang mengisi posisi, yaitu setelah produk tersebut jadi barulah bisa merekrut beberapa orang yang bisa mengisi posisi-posisi penting. Selanjutnya ada slide tambahan, di mana tim itu adalah teman-teman perawat profesional atau teman-teman sejawat, dan juga tim medis seperti dokter praktik dan masyarakat yang lain yang dapat melayani pasien di home care. Terus untuk pengelolaan uang sudah pasti akan dipercaya kepada sejawat perawat yang bisa mengatur keuangan dengan benar dan baik. Untuk pemasaran dengan memperkenalkan produk kepada perusahaan yang ingin bekerja sama untuk mengambil produk tersebut, dan juga bisa menggunakan teknik proposal mengenai produk yang akan diproduksi. Untuk pengembangan produk, setelah produk yang diproduksi yaitu dapat memperbarui produk dan menambah produk yang baru agar dapat menarik perhatian dari masyarakat. Untuk testimoni pengguna, mungkin setelah produk tersebut sudah jadi, barulah ada testimoni pengguna. Dan untuk data finansial, kemungkinan pengeluaran akan lebih besar daripada pemasukan. Jadi untuk bisnis tersebut, karena akan dilakukan uji produk dan beberapa hal yang lain yang akan dilakukan untuk memasarkan produk kecil tersebut ini, jadi pengeluaran akan lebih besar daripada pemasukan. Untuk perbandingan valuasi dengan perusahaan lain, untuk perbandingan dengan perusahaan lain mungkin masih sedikit perbandingannya, karena di daerah saya belum banyak orang yang mengetahui tentang apa itu home care atau yang bisa disebut dengan rumah konsultasi sehat. Begitupun juga dengan mitra strategis. Ya, sudah pasti dalam mitra strategis ini saya akan bekerja sama dengan dokter praktik, teman sejawat perawat,
dan beberapa tim medis yang berperan dalam kesehatan ataupun juga masyarakat yang ingin membantu dalam pelayanan home care. Jadi sampai di situ pembahasan tentang bisnis saya yang akan dijalani 10 tahun ke depan. Terima kasih.